Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diar Fani Syafa dari Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara untuk membuat lamang tapai, yaitu makanan khas dari Sumatera Barat. Nah, sebelumnya kalian harus menyiapkan bahan-bahan seperti ketan hitam, ragi, gula, ketan putih, santan, air, dan daun pisang. Nah, selanjutnya ada vanili dan beberapa kaleng aluminium untuk wadahnya. Baiklah, kita masuk kepada step yang pertama. Cuci ketan hitam sampai bersih. Kemudian isikan air hingga semua ketan terendam. Tutup dengan wadah apa saja dan biarkan sampai malam. Rebus air pada kukusan hingga mendidih, kemudian masukkan ketan hitam yang telah kita rendam semalaman. Ambil air panas sebanyak 400 ml dan kemudian cek ketan hitam kita tadi. Apabila sudah seperti ini, maka siram dengan air yang telah kita ambil tadi. Siram semua ketan sambil diaduk-aduk hingga merata. Ini bertujuan agar ketan tidak menjadi terlalu kering. Bila penyiraman sudah rata, tutup kembali kukusan dan kukus kembali selama 20 menit. Sambil menunggu, bakar beberapa lembar daun pisang hingga menjadi layu dan ditaruh ke dalam tempat seperti ini. Matikan kompor dan ketan siap untuk dipindahkan ke dalam wadah. Pindahkan ketan hingga tidak ada yang tersisa. Diratakan. Usahakan gunakan wadah untuk ketan yang telah dikukus, menggunakan wadah yang cukup lebar agar tidak banyak ketan yang menumpuk. Selanjutnya, tumbuk satu buah ragi dan kemudian sebarkan di atas ketan yang sudah dingin. Ingat ya teman-teman, di sini ketannya harus dingin saat dicampurkan kepada raginya. Campurkan ketan dan ragi hingga merata tanpa ada yang menggumpal-gumpal. Kemudian jika sudah, tambahkan garam. Ini opsional ya teman-teman. Jika mau ketannya terasa lebih manis, kita tambahkan gula sedikit saja. Saya di sini menggunakan 1 sendok gula dan kemudian kita campurkan lagi. Nah, sediakan tempat yang sudah ada penutupnya dan kemudian dilapisi dengan daun pisang. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini saya juga menggunakan daun pisang yang sudah dibakar tadi. Nah, fungsi dari pembakaran daun pisang tersebut adalah untuk menambah harum dari makanan yang kita bikin. Nah, ratakan. Bila sudah semuanya, tutup wadah. Nah, tutupnya dengan rapat ya teman-teman, agar tidak ada udara yang masuk, karena ketan harus hangat saat difermentasi. Kemudian taruh ketan pada suhu kamar dan diamkan selama 2 hari. Nah, pada saat fermentasi hari pertama, malamnya juga kita cuci ketan putih. Cuci ketan putih sampai bersih. Kemudian isikan air hingga ketan putih terendam semuanya.
Kemudian diamkan ketan putih 1 malam pada suhu ruangan agar mengembang. Nah, keesokan harinya kita kukus air pada kukusan. Kemudian kita saring ketan yang sudah kita diamkan 1 malam atau 12 jam. Kemudian masak santan hingga mendidih. Nah, di sini aku tambahkan vanili agar lebih harum. Nah, untuk teman-teman yang nggak mau pakai vanili, boleh menggantinya dengan daun pandan. Nah, setelah mendidih, santannya kita masukkan kepada wadah-wadah yang sudah berisi ketan. Nah, sebelumnya mohon maaf karena tidak ada videonya saat memasukkan ketan ke dalam wadah-wadahnya. Nah, untuk memasukkan ketan ke dalam wadah, kita isi sebanyak 2/3 dari besar kalengnya. Nah, untuk santannya harus lebih tinggi dari ketannya. Nah, saat sudah mendidih, kita masukkan ketannya. Kemudian ditutup, tunggu beberapa saat. Nah, sambil menunggu ketannya matang, di sini aku buka dulu hasil fermentasi dari ketannya. Nah, dapat kita lihat di sini ketannya itu sudah jadi meskipun airnya sedikit. Dan kita cek kukusan kita tadi dan ditekan-tekan sedikit. Bila sudah padat, kita keluarkan. Nah, di sini karena proses kita tidak melakukan pembakaran, jadi ketannya cukup lembut, sehingga kita harus memanggangnya dengan cara di teflon. Nah, di sini aku kurangkan porsinya dari yang tadi karena tadi kebanyakan sehingga susah untuk membolak-baliknya. Nah, kita bolak-balik sampai bagiannya coklat seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat dan kemudian kita pindahkan ke piring. Nah, ketan kita sudah jadi. Nah, di sini aku ingin potong. Nah, bisa kita lihat di sini kalau ketannya itu cantik ya, nggak ambiar kemana-mana. Nah, akhirnya lamang tape kita sudah jadi dan siap untuk disantap. Nah, di sini lamangnya itu sendiri lembut dan tapainya itu manis meskipun sedikit kurang air. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya menyadari banyaknya kekurangan dalam proses pembuatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.